Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Berbeda dengan sekresi, sekresi merupakan proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh. Zat yang dihasilkan berupa enzim dan hormon, sedangkan defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau zat yang tidak mengalami pencernaan. Organ-organ ekskresi terdiri dari paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Sistem ekskresi yang pertama yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh sebagai pelindung tubuh. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai alat ekskresi, terutama mengeluarkan limbah metabolisme berupa garam-garam, terutama garam dapur dan sedikit urea melalui keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Hipotalamus mendapat rangsangan misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah. Kemudian rangsangan ini diteruskan oleh saraf simpatetik dan kelenjar keringat. Selanjutnya kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Sistem ekskresi yang kedua yaitu paru-paru. Selain menjadi alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat pengeluaran. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O dan dihasilkan dari proses pernapasan. Jadi tugas paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Jika tidak dikeluarkan, zat-zat tersebut akan menjadi racun. Karbon dioksida dan air sebagai hasil sisa metabolisme karbohidrat dan lemak harus dikeluarkan dari sel-sel tubuh melalui pembuluh darah ke organ pernapasan yaitu paru-paru. Proses pengeluaran CO2 dan H2O dari jaringan sel-sel tubuh ke paru-paru ini melalui suatu proses berantai yang cukup kompleks yang disebut pertukaran klorida atau chloride sieve. Pertukaran klorida melibatkan peran sel darah merah dan plasma darah. Jadi materi diekspresikan dari paru-paru ialah sisa metabolisme CO2 dan uap air. Proses pembentukan urin dalam sistem ekskresi, urin terbentuk pada bagian ginjal. Satuan fungsional terkecil dari ginjal disebut dengan nefron. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada bagian glomerulus. Hasil filtrasi disebut urin primer. Yang kedua, reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, asam amino, ion-ion natrium, kalium, kalsium, klorida, atau HbO4. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus, konstruktus, proksimal, dan lengkung Henle. Hasil reabsorpsi disebut urin sekunder. Yang ketiga, augmentasi merupakan proses pengumpulan urin dimulai dari bagian tubulus konstruktus distal dan tubulus collectivus. Hasil augmentasi disebut urin sesungguhnya yang mengandung H+, K+, NH3, kreatin, dan air. Yang keempat yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Letak hati di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Pada orang dewasa, berat hati mencapai 2 kg. Hati memiliki fungsi yang cukup banyak di dalam tubuh manusia. Yang pertama, tempat untuk mengubah berbagai zat termasuk racun. Yang kedua, perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Yang ketiga, penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. Yang keempat, pembentukan dan pembongkaran protein. Yang kelima, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu. Yang keenam, menetralkan obat dan racun. Yang ketujuh, membuat vitamin A dari provitamin A. Dari makanan yang diserap usus halus, lebih dulu masuk ke hati melalui vena porta atau vena besar yang membawa darah dari usus ke hati. Zat racun dan bibit penyakit disaring oleh hati sebelum beredar ke seluruh tubuh. Hati merupakan organ utama yang bertanggung jawab terhadap keamanan zat yang beredar ke seluruh tubuh. Karena itu, hati dan ginjal akan rusak bila makanan yang kita makan mengandung racun dan zat sisa yang tidak berguna.